Sekarang kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad, baraya tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap orang-orang yang pernah mengkajinya dan yang sering mengkajinya. Sekarang kita akan membahas Isra Mi'raj dalam sudut pandang yang lain, dalam sisi yang lain yang mungkin jarang sekali atau bahkan tidak dibahas oleh kajian-kajian yang lain. Jadi kalau baraya siap untuk menyimaknya, kalau baraya siap untuk berbeda dengan yang lainnya, ayo kita mulai. Maaf videonya terlambat. Sekarang kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad, baraya tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap orang-orang yang pernah mengkajinya dan yang sering mengkajinya. Sekarang kita akan membahas Isra Mi'raj dalam sudut pandang yang lain, dalam sisi yang lain yang mungkin jarang sekali atau bahkan tidak dibahas oleh kajian-kajian yang lain. Jadi kalau baraya siap untuk menyimaknya, kalau baraya siap untuk berbeda dengan yang lainnya, ayo kita mulai. Isra Mi'raj adalah rangkaian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, fisik dan atau spiritual, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dinyatakan melakukan perjalanan itu pada tahun 621 Masehi, yang dengan demikian berarti hanya 1 tahun berselang sebelum peristiwa hijrah 22 Juni 622 Masehi. Nah, catatan-catatan tentang Isra Mi'raj ini terserak dalam banyak sekali laporan-laporan hadis Nabi dan lain sebagainya, termasuk juga ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Tetapi garis besarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra, walaupun pendek tetapi memuat garis besar yang memadai. Meskipun begitu, para ulama bersikeras untuk memunculkan sebuah narasi yang lebih besar, yang lebih lebar dan lebih luas, yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Dan cerita-cerita yang kita pahami hari ini ternyata tidak mungkin bisa lengkap tanpa bantuan dari riwayat-riwayat palsu atau cerita-cerita yang bohong. Baraya tentu saja kita pahami bahwa di dalam Islam itu, hadis itu atau sumber-sumber yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad itu terbagi, diklasifikasikan berdasarkan validitas dan keotentikannya. Ada hadis yang sudah diyakinkan sebagai hadis yang asli, ada juga yang diragukan, dan ada yang palsu sama sekali. Nah, cerita tentang Isra Mi'raj yang beredar di masyarakat itu adalah cerita Isra Mi'raj yang banyak sekali dibumbui oleh cerita-cerita palsu dan tambahan. Narasi besarnya sudah jelas bahwa satu malam Nabi Muhammad, entah itu secara fisik maupun spiritual atau keduanya, itu ada di Masjidil Haram, kemudian dalam satu keajaiban yang luar biasa dilesatkan ke Masjidil Aqsa, sempat melakukan beberapa ritual di sana, kemudian terbang ke langit dengan ditemani oleh Jibril dan seekor atau sesuatu yang sangat aneh, mungkin cahaya. Setelah sampai ke sana, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan begitu banyak penglihatan-penglihatan yang sangat ajaib. Diperlihatkan sorga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan nabi-nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad sempat berbincang dengan mereka. Kemudian diperlihatkan juga bentuk-bentuk malaikat dan sebagainya, sampai akhirnya dalam satu posisi tertentu Jibril yang selama ini menemani berhenti. Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sebuah pertemuan yang intim dan eksklusif langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa di Sidratul Muntaha, tepat di depan Arasy Allah. Nah, cerita narasi besarnya memang sudah seperti itu dan kita semua diceritakan hal yang seperti itu. Tetapi kemudian ada tambahan-tambahan detail yang dicoba dibubuhkan demi untuk menciptakan narasi yang lebih fantastis, yang lebih imajiner. Maka muncullah di sini dua pendekatan utama. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan yang bersifat legalis. Maksud pendekatan bersifat legalis itu adalah cerita Isra Mi'raj itu difokuskan pada cerita bahwa Nabi Muhammad datang ke langit itu untuk mendapatkan perintah sholat. Dan inilah yang banyak sekali beredar di masyarakat di Nusantara saat ini, bahwa sholat itu sedemikian hebat, demikian diprioritaskannya sampai wahyu-wahyu biasanya diturunkan dari langit ke bumi, tetapi untuk perintah sholat Nabi Muhammad sendirilah yang ditarik naik ke langit. Islam itu legalis tentang kewajiban, tentang halal haram, tentang ibadah, tentang bagaimana keteraturan ibadah dan sebagainya. Satu sudut pandang. Tetapi ada versi yang lebih tua yang menceritakan atau yang sudut pandangnya fokusnya itu bukan ke arah sana tetapi ke arah yang lebih spiritual. Ini biasa disebut sebagai pendekatan Ibnu Abbas. Bagaimana pendekatan Ibnu Abbas? Dalam versi yang lebih primitif ini atau yang lebih tua ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha itu bukan semata-mata untuk sholat saja, tetapi untuk hal yang jauh lebih besar daripada itu, terkait dengan keajaiban, mujizat, peradaban dan lain sebagainya.
sebagainya. Maka cerita versi yang lebih tua ini tidak banyak memfokuskan pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu, tetapi menceritakan pertemuan Nabi Muhammad dengan keajaiban-keajaiban di langit. Misalkan bertemu dengan malaikat yang setengah bagian badannya itu api dan setengah bagian badan yang lainnya itu es, yang mensimbolkan bahwa Tuhan itu benar-benar menguasai segala sesuatu, bahkan sesuatu yang sangat berkebalikan. Atau menemukan cahaya, kemudian melihat sorga, melihat neraka dan sebagainya. Nah, saya bilang yang tadi disebutkan itu narasi besarnya itu sama dan tidak terlalu detail, tetapi kemudian ada dua pendekatan dalam melihat ini. Ada orang yang terlalu legalis sehingga memfokuskan bahwa Isra Mi'raj ini adalah terkait dengan kewajiban-kewajiban agama. Ada yang menceritakan bahwa ini adalah bagian dari keajaiban dan mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Dan disinilah kemudian yang memantik perdebatan kecil. Misalkan para sufi yang sangat senang dengan cerita-cerita fantasi itu menginginkan bahwa Nabi Muhammad ketika naik ke langit itu hanya rohnya saja, hanya arwahnya saja, tidak dengan jasadnya. Jasadnya tetap ada di Mekah. Cerita atau pandangan seperti ini karena orang-orang sufi itu agak tendensius terhadap hal-hal yang bersifat materialis dan fisik, dan menganggap seandainya Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan fisiknya, maka ini mungkin akan mengganggu spiritualis yang akan digapainya, karena bagaimanapun fisik itu fana, fisik itu rusak, dan kita mengetahui bahwa tubuh fisik ini banyak mengandung hal-hal yang kotor, yang najis. Nah, maka para sufi cenderung untuk menyebutkan bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu hanya perjalanan rohnya saja. Tetapi kemudian para legalis, para ahli fikih, kemudian para ahli hadis menyangkalnya, yang menyatakan bahwa bagaimanapun Nabi Muhammad berangkat fisik dan spiritualnya. Soal kebersihan, soal kesucian dan sebagainya itu adalah urusan Tuhan. Ini adalah penjelasan yang sudah final, yang tidak perlu lagi kita bahas. Tetapi di luar itu semua, ada satu hal yang mungkin ketika saya sampaikan akan membuat banyak sekali orang kecewa, yaitu bahwa Masjidil Aqsa yang dimaksud itu sebenarnya bukan masjid dalam artian seperti yang kita pahami sekarang, tempat sholat orang-orang Islam, tetapi itu adalah gereja. Namanya adalah gereja Nea. Dalam artian itu adalah gereja yang dibangun oleh orang-orang Romawi. Nama gerejanya adalah Gereja Baru Pembawa Tuhan, yang dibuat untuk menghargai Bunda Maria atau Maria Sang Perawan. Nah, kenapa seperti itu? Makanya gini, Baraya, ada satu hal yang ingin saya tekankan dan ingin saya sampaikan, Baraya, bahwa kata-kata masjid di awal peradaban Islam itu namanya bukan benar-benar masjid, tetapi tempat sujud. Dan tempat sujud itu bisa merujuk pada tempat ibadah agama apapun. Ingat, masjid itu tempat sujud, tempat ibadah agama apapun. Nah, ya, saya bilang memang bakal ada orang yang kecewa dengan pernyataan ini, tetapi itu faktanya bahwa Masjidil Aqsa pada waktu itu adalah gereja. Dia menjadi masjid itu baru pas zaman Umar bin Khattab. Jadi beberapa puluh tahun sesudahnya baru itu dirubah menjadi masjid. Makanya kita kemudian ketahui misalkan di surat Al-Baqarah ayat 114 itu ada ancaman, wah makin panas. Ada ancaman siapapun yang merusak masjid maka dia akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Itu kasih jaminannya di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, maksudnya yang merusak masjid itu merusak tempat ibadah agama apapun. Maka karena ini pernyataan dari Al-Quran, maka silahkan Baraya cirian siapapun yang pernah merusak tempat ibadah agama itu biasanya hidupnya sial, apes di dunia dan kelak di akhirat pun seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Qurannya begitu. Maka wajar kenapa Nabi Muhammad kelak mengizinkan Masjid Nabawi itu dijadikan gereja. Dalam artian Masjid Nabawi itu pernah dijadikan beberapa jam tempat kebaktian untuk 60 orang Kristen Najran. Kristen Najran itu lebih menyimpang dalam pandangan Islam daripada Kristen yang sekarang. Tetapi Nabi Muhammad malah mempersilahkan mereka untuk beribadah di masjid walaupun mereka sebelumnya pengen ibadahnya di tempat terbuka saja. Nabi bilang, kotor-kotor, kalau di tempat biasa nanti kotor, mendingan di Masjid Nabawi saja. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang toleran terhadap orang Kristen dan orang Yahudi, itu jangan dikatakan sebagai orang liberal. Pada dasarnya Nabi Muhammad sendiri melakukan hal yang seperti ini, menyebut bahwa tempat-tempat ibadah agama lain itu tidak boleh dirusak misalkan, atau bahkan Nabi Muhammad meminjamkan Masjid Nabawi, salah satu masjid paling suci umat Islam, untuk diserahkan sebagai tempat kebaktian orang Kristen. Dipinjamkan ya, walaupun beberapa jam. Begitu. Nah, tapi kemudian ada isu lain bahwa cerita Isra Mi'raj ini bukan asli dari Nabi Muhammad, tetapi merupakan gubahan dari cerita-cerita yang jauh lebih tua. Misalkan
di kitab Henokh. Nah, kita pernah bahas kitab Henokh di episode yang ini. Di dalam kitab Henokh itu ada sebuah cerita, tapi latarnya atau tokoh utamanya itu adalah Abraham atau Ibrahim yang juga pernah ke langit, kemudian melakukan kontak dengan para malaikat dan Tuhan dan sebagainya. Nah, cerita ini diklaim sebagai cerita yang menginspirasi Nabi Muhammad, atau kalaupun tidak seperti itu, ada juga orang-orang yang mengkritik Islam yang menyebut bahwa cerita ini kemudian ditambahkan dengan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sehingga cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang detail dan lengkap seperti yang kita kenal sekarang, yang saya sebut tadi bersumber dari hadis-hadis doif dan palsu, ada sebagian diantaranya itu juga didasarkan pada cerita-cerita Henokh. Terkait dengan teori itu, saya sih menganggapnya bahwa itu adalah teori yang tidak terlalu mendasar. Saya pribadi memang tidak terlalu suka dengan teori itu, dengan alasan bahwa ini terlalu cocokologi gitu. Ada terlalu banyak perbedaan antara cerita tentang Abraham di dalam kitab Henokh itu dengan Nabi Muhammad. Dan kalau dinyatakan bahwa di situ ada perjalanan yang sama, yaitu perjalanan ke langit, cerita tentang manusia yang melakukan perjalanan ke langit itu adalah cerita umum yang ada dan terjadi di hampir semua agama di seluruh dunia. Bahkan Sun Gokong pun pernah melakukan perjalanan ke langit gitu. Tapi ada detail-detail spiritual yang penting, yang semestinya itu yang disamakan, dicampur adukan itu, atau yang dikomparasikan itu. Bagi saya sih sejauh ini persamaan antara kitab Henokh dengan Al-Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'raj itu adalah kesamaan-kesamaan yang umum, dan saya tidak terlalu peduli dengan itu. Yang justru saya pedulikan itu adalah kitab Ardafiraf, yang juga pernah saya sampaikan di episode ini. Di kitab itu penjelasannya detail, dan penjelasan pada detail-detail kecil itu sama juga dengan cerita tentang Isra Mi'raj, sehingga ada beberapa kritikus Islam yang menjelaskan bahwa cerita di dalam Al-Quran atau pengalaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu terinspirasi dari buku Ardafiraf ini, yang buku ini ditulis jauh sebelum Nabi Muhammad lahir dan ditulis untuk keperluan atau untuk kepentingan tradisi-tradisi Zoroaster. Nah, tetapi sayangnya teori yang menyebutkan bahwa Ardafiraf ini menginspirasi cerita tentang Isra Mi'raj ini kemudian terbantahkan dewasa ini dengan pernyataan para sarjana yang meneliti kebudayaan Persia kuno, yang menyebutkan bahwa semua teks-teks Ardafiraf yang kita ketahui sekarang itu bukan berasal dari kebudayaan yang jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, bukan kebudayaan Zoroaster awal, tetapi merupakan hasil gubahan orang-orang Persia pada abad ke-10 atau abad ke-11. Nah, kenapa bisa seperti itu? Baraya teks-teks kuno yang kemudian secara salah diartikan sebagai teks yang jauh lebih kuno itu sudah menjadi keumuman dalam masyarakat. Misalkan di Indonesia saja kita mengetahui serat Darmo Gandul atau serat Ramalan Jayabaya. Nah, kisah tentang Ramalan Jayabaya atau yang meramal itu sesungguhnya bukan benar-benar ditulis oleh Raja Jayabaya tahun 1000 Masehi, tetapi ditulis oleh Sunan Giri ketiga untuk kepentingan kerajaan Mataram. Jadi yang kita pahami sebagai kitab Ramalan Jayabaya itu adalah ramalan yang ditulis oleh Sunan Giri abad ke-16 atau abad ke-17 dan terus diperbaharui dari hari ke hari. Nah, pola seperti ini juga kita ketahui pada Ardafiraf. Ardafiraf itu yang pertama memang ditulis di zaman Zoroaster, tetapi kitab yang tampil yang kita pahami sekarang itu adalah kitab yang muncul abad ke-10. Dan dengan demikian maka kebanyakan sarjana kemudian menyatakan bahwa justru Ardafiraf lah yang terinspirasi dari teks Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Atas pengaruh dari Ibnul Muqaffa. Jadi kita ketahui lah, jadi abad ke-8 itu Ibnul Muqaffa berusaha untuk menghubungkan kebudayaan Islam dengan kebudayaan Persia kuno dalam buku novelnya yang saya lupa lagi namanya. Tapi di situ sastra Persia dan sastra Arab itu bersatu padu di situ, dan penyatuan itu kemudian melahirkan teks-teks yang diklaim sebagai teks Zoroaster, padahal itu adalah gubahan oleh orang-orang Iran belakangan, termasuk dalam hal ini adalah Ardafiraf. Dan betapapun ada beberapa kontroversi kecil tentang siapa yang menginspirasi cerita Isra Mi'raj, pada faktanya cerita tentang Isra Mi'raj justru malah lebih banyak menginspirasi karya-karya dan folklore yang ada sesudahnya. Baraya mungkin tidak akan menduga betapa besar dan betapa luasnya cerita Isra Mi'raj ini diterima oleh dunia. Bahkan Baraya mungkin tidak akan menyangka bahwa misalkan game Devil May Cry si Dante
Baraya tahu lah ya game itu terinspirasi dari cerita Isra Mi'raj. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Begini ceritanya Baraya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa cara pandang tentang Isra Mi'raj itu orang-orang muslim terpecah menjadi dua untuk generasi awalnya itu. Yang pertama yang melihatnya dengan sudut pandang yang agak sufistik, yang titik tekannya itu adalah menceritakan tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan sorga, dengan neraka, dengan malaikat dan sebagainya. Kemudian sudut pandang yang kedua yang legalis, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat dan berbagai kewajiban halal haramnya di situ. Nah, untuk versi yang pertama itu, yang tadi sufistik itu sangat dikenal oleh dunia muslim sampai dituliskan berulang-ulang pada abad ke-10. Bahkan ada beberapa sufi yang demikian kurang ajar sampai menggambarkan Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad dalam cerita-cerita di buku itu. Nah, karena cerita-cerita buku itu menjadi lebih fantastis, lebih imajiner, itu kemudian dibaca, menyebar ke Eropa dan dibaca oleh Dante Alighieri. Dante Alighieri betapa terkesima dengan cerita ini, kemudian memutuskan untuk membuat cerita tentang Isra Mi'raj dalam versi Kristen, yaitu kemudian memunculkan yang namanya Divine Comedy yang sangat terkenal itu. Divine Comedy kan terdiri atas 3 bagian, yaitu Purgatorio, Paradiso, dan Inferno. Purgatorio itu menceritakan tentang Nabi Muhammad yang disucikan sebelum melakukan perjalanan. Paradiso itu menceritakan gambaran surga yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Kemudian Inferno itu adalah gambaran neraka dan sebagainya. Kemudian Jibril yang diceritakan menemani Nabi Muhammad menjadi pemandu wisata Nabi Muhammad itu di langit, itu digantikan oleh Dante dengan Virgil, seorang sastrawan dari Romawi. Ya begitu kurang lebihnya. Segala cerita tentang hal-hal yang detail itu sama persis. Nah, sayangnya dalam Divine Comedy itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam neraka. Ya, tapi ini bukan menunjukkan bahwa Dante Alighieri itu jahat atau orang-orang Kristen di masa lalu itu jahat. Udah ngambil inspirasi dari sini tapi kemudian malah menjelek-jelekan, ya nggak seperti itu. Sebenarnya perlakuan orang-orang zaman dulu terhadap teks-teks kuno yang berasal dari kebudayaan yang lain emang pada umumnya seperti itu. Kita misalkan bisa mengetahui kasus yang sama di Indonesia, yaitu para wali. Para wali itu mendakwahkan Islam itu dengan Mahabharata, dengan Ramayana yang diceritakan dalam pewayangan. Mahabharata dan Ramayana itu kan pada dasarnya adalah milik Hindu, tetapi digunakan untuk menyebarkan agama Islam, dan di situ ada upaya para wali untuk menjauhkan masyarakat dari para Brahmana dengan menceritakan bahwa si penjahatnya itu bukan Sangkuni, tetapi Guru Drona. Drona itu kan Brahmana gitu. Nah, jadi cerita-cerita yang semacam ini maksudnya perlakuan umat zaman dulu dalam menerima dan kemudian memperlakukan kitab-kitab kuno itu dari kebudayaan yang lain, itu adalah cerita yang biasa. Makanya kita maklumi saja kalau Dante Alighieri walaupun terinspirasi dari cerita Isra Mi'raj, tapi kemudian menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam neraka gitu. Nah, begitulah ya. Nah, kemudian zaman sekarang banyak sekali cerita-cerita yang beredar yang mencoba mengaitkan peristiwa Isra Mi'raj dengan fenomena-fenomena misteri yang ada zaman sekarang. Misalkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan menembus waktu, atau perjalanan yang seperti menggunakan warp drive, perjalanan menaiki cahaya dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang zaman now yang bikin tafsiran-tafsiran seperti itu terhadap teks-teks agama dan teks-teks kuno. Saya pikir sih Baraya, saya mohon maaf ya, tetapi itu cocokologi. Dalam artian hal-hal yang gaib itu hanya bisa kita nikmati kalau kita mengkajinya dalam sudut pandang budaya dan humaniora. Jangan dikait-kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang ada zaman sekarang, nanti ceritanya menjadi kering ya, menurut saya pribadi gitu ya. Jadi kan gini Baraya, ilmu pengetahuan itu terus-terusan berkembang. Kalau Baraya terus mencocok-cocokkan apa yang terjadi di dalam agama dengan teks-teks sains, itu mungkin saja nanti malah berimplikasi buruk terhadap agama itu, yaitu agamanya harus dipaksa berubah sesuai dengan sains. Kan kebenaran sains itu berubah-ubah Baraya. Ya, tapi kalau Baraya mau melakukan hal yang seperti itu, ya silakan saja. Itu kan hak pikiran Baraya sendiri. Saya tidak berwenang untuk menghakimi cara berpikir yang seperti itu. Cuman mari kita lihat segala sesuatu dalam sudut pandang yang lebih enak dan elegan, termasuk dalam hal ini melihat dalam sesuatu yang lebih luas dan variatif. Kan gak enak juga kalau misalkan kita melihat Isra Mi'raj tapi hanya dalam satu sudut pandang saja gitu. Mungkin kita akan melupakan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi di situ. Tetapi saya pengen
pengen sampaikan di akhir video ini Baraya bahwa dunia ini sangat indah, tetapi untuk kebanyakan orang yang berupa jelek dan berpikiran jelek, keindahan dunia ini akan membuat mereka iri. Maka banyak di antara mereka yang ketika melihat dunia, melihatnya dengan mata tertutup. Mereka takut membuka mata karena kejelekan dirinya sendiri itu ketika dibandingkan dengan keindahan alam yang luas malah membuat dirinya iri alih-alih mensyukuri. 12 tahun setelah pertemuan pertamanya antara Nabi Muhammad dengan Jibril, Jibril mengajak lagi Nabi Muhammad untuk jalan-jalan, melakukan sebuah perjalanan yang kelak akan dikenal dan dikenang sebagai salah satu perjalanan paling berpengaruh dalam tradisi mistis di dunia. Nabi Muhammad dibangunkan satu malam di kota Mekah, kemudian diajak berdiskusi, dan kemudian dibawa ke Palestina dengan sebuah kendaraan yang sangat cantik, sangat indah, sangat mengkilap, yang disebut sebagai Burak. Dan tidak selesai dari situ, setelah itu Nabi Muhammad pun diajak terbang ke dunia yang tidak mungkin bisa diakses oleh manusia manapun sebelum dan sesudahnya. Nabi Muhammad diajak ke langit pertama, bertemu dengan makhluk-makhluk di sana, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, dan Nabi Muhammad diperkenalkan dengan begitu banyak fenomena-fenomena yang tidak terjangkau oleh nalar manusia, dan itu pun belum selesai. Nabi Muhammad kemudian datang ke sebuah tempat yang menjadi sangat-sangat besar, sangat megah, sangat misterius, sangat transenden, yaitu Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat-sangat besar dari cahaya. Dan itu pun belum selesai, karena Nabi Muhammad pun pada akhirnya naik lagi ke satu tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Jibril, yaitu tempat singgasana Tuhan, arasnya Allah. Langsung bertemu, langsung berdiskusi, dan ini adalah satu peristiwa, satu momentum yang benar-benar menjadi inti spiritualisme dalam ajaran agama Islam. Inilah peristiwa yang kemudian kita sebut sebagai Isra Mi'raj. Dan seperti yang saya jelaskan berulang kali, ini adalah pengalaman mistik yang paling berpengaruh di dunia spiritual, bukan hanya di kalangan orang-orang Islam, tetapi justru orang-orang non-Muslim juga. Kalau misalkan Baraya ingin mengetahuinya, misalkan ketika cerita Isra Mi'raj ini ditranslasikan dan kemudian diadaptasikan oleh orang Kristen, itu orang-orang Kristen Eropa langsung pada taubatan nasuha semuanya. Jadi kisah ini pernah ditranslasikan dan kemudian digubah oleh Dante Alighieri, yang kemudian menamainya dengan kisah Divine Comedy, yang menceritakan tentang seseorang yang berangkat ke langit ditemani oleh Virgil dan melihat surga, melihat neraka, dan sebagainya. Kisah ini ketika dibukukan, itu orang-orang Eropa langsung pada taubatan nasuha semuanya gitu. Saking kuatnya pengaruh dari spiritualisme Isra Mi'raj ini. Sayangnya di dunia Islam hal seperti ini tidak lagi bisa dikumandangkan. Karena apa? Karena orang-orang Islam sekarang itu sudah lepas dari spiritualisme mereka, sehingga bahkan kisah Isra Mi'raj tidak dipahami sebagai pengalaman spiritual yang sangat sakral, yang sangat transenden, yang sangat-sangat magis, tidak. Tetapi biasanya Isra Mi'raj justru dipahami sebagai perintah Tuhan untuk menjalankan sholat. Itu saja. Jadi orang-orang Islam sekarang itu sangat kering dengan spiritual, sedemikian sehingga mereka itu gampang marah, gampang mengutuk, gampang menghakimi, hatinya itu mudah diombang-ambing oleh hamara murka dan emosi dan sebagainya. Dan karena itu yang mereka bahas tentang agama juga tidak jauh dari tata cara, hukum-hukum, dan cara menghakimi orang lain. Jauh sekali dari dunia spiritual. Bahkan saking jauhnya dengan dunia spiritual, Buraq, makhluk atau kendaraan yang digunakan oleh Nabi untuk melakukan perjalanan, itu bahkan sering diulik-ulik untuk dicari sainsnya. Apakah Isra Mi'raj itu sesuai dengan sains, Buraq itu sebenarnya adalah cahaya atau bompol atau hal yang semacam itu gitu. Bahkan banyak sekali ulama-ulama yang mencoba mengulik Buraq itu bentuknya seperti ini dan seperti itu dan sebagainya gitu. Itu benar-benar mengkhianati nilai-nilai spiritual dan sakral yang ada dalam kisah Isra Mi'raj. Tapi kalau misalkan banyak ulama di antara kita yang memang mau seperti itu, ayo kita tantang, beranikah mereka untuk membahas Buraq itu tapi benar-benar dalam kajian sosiohistoris. Apakah Buraq itu sebenarnya adalah hewan yang merupakan adaptasi dari mitologi-mitologi sebelum Islam yang kemudian diganti oleh Nabi Muhammad, kemudian digunakan untuk membuat ajaran atau aliran spiritualisme baru? Kita akan ulik
pertanyaan itu, simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. 10 menit tau ya. 10 menit. Sebenarnya gambaran Islam tentang buruk dalam naskah-naskah yang paling otentik itu sebenarnya sangat-sangat sedikit. Paling-paling buruk itu digambarkan sebagai makhluk warnanya putih, mengkilap, indah luar biasa, cantik dan sangat ajaib. Dan bahwa kaki dan tangannya itu bisa memanjang dan bisa memendek. Misalkan ketika dia harus menanjak, maka kaki belakangnya panjang dan kaki depannya mendek. Sedemikian sehingga orang yang menungganginya itu tetap menunggang di atas bidang datar horizontal. Begitu kurang lebihnya. Nah, walaupun gambaran tentang buruk itu sangat sederhana dan sangat sedikit dalam naskah-naskah yang paling otentik, entah bagaimana ceritanya, para ulama kemudian mendapatkan gambaran yang lebih tentang bentuk dan wujud dari buruk itu. Ada yang menceritakan bahwa kupingnya panjang, ada yang bilang bahwa badannya juga panjang, ada yang mengatakan bahwa kepalanya itu bentuknya adalah menyerupai wanita dan lain sebagainya. Termasuk juga jenis kelaminnya yang akhirnya disepakati secara konsensus itu adalah wanita. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam Islam dan naskah-naskah yang paling otentik itu tidak pernah digambarkan dengan gambaran yang seperti itu gitu. Tetapi ya ulama-ulama kemudian tiba-tiba mendapatkan gambaran yang seperti itu. Bukan hanya bentuknya, cerita-ceritanya juga ditambahkan. Misalkan bahwa buruk itu adalah makhluk yang dikendarai oleh Nabi Ibrahim ketika harus mengunjungi istri keduanya, yaitu Hajar gitu ya di Mekah. Atau misalkan bahwa buruk itulah yang menjadi kendaraan ruhnya Husain setelah bebas dari pembantaian Karbala gitu ya, dan lain sebagainya. Cerita juga berkembang, dan pada akhirnya ketika sekarang kita mengetik buruk di internet, kita menemukan gambaran visual yang jauh lebih tegas dan pasti. Buruk digambarkan sebagai kuda berwarna putih, bersayap seperti Pegasus, dengan wajah menyerupai perempuan cantik khas Persia, dengan rambut hitam yang ikal dan manik-manik yang menutupi lehernya. Lengkap sekali, sudah menjadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita telisik, dari mana sebenarnya cerita-cerita seperti ini? Dari mana sebenarnya ulama-ulama itu menemukan deskripsi imajinatif yang setegas ini? Kalau misalkan kita melihat latar tempat di mana dia berkembang, yaitu Persia, maka kita akan menjadi cukup terjelaskan. Karena kita menemukan banyak sekali indikasi-indikasi yang kuat. Maksudnya gini Baraya, orang-orang Persia pra-Islam itu kenal banyak sekali hewan-hewan campuran. Misalkan ada yang kayak griffin gitu kan, itu kan dari Persia. Yang bentuknya singa tetapi kepalanya elang dan punya sayap gitu ya. Atau kita juga mengenal misalkan simurf. Simurf itu burung juga, tetapi dia mamalia. Dia melahirkan anaknya dan menyusui anaknya, yang kemudian digambarkan pada generasi belakangan itu wajahnya adalah wajah singa gitu, dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka kita bisa simpulkan bahwa orang-orang Persia itu adalah orang yang senang mencampur-campurkan hewan-hewan gitu menjadi hewan mitologi mereka. Dan ini juga sebenarnya umum karena tetangganya Persia yaitu India bahkan lebih ekstrim lagi dalam menciptakan gambaran-gambaran makhluk mitologis yang seperti itu. Tetapi apa sih? Dan gambaran buruk itu adalah sepertiga manusia, sepertiga kuda, sepertiga burung, maka ya masuk akal bahwa orang-orang Persia memang menggubah ini. Apalagi kita mengenalnya gambaran-gambaran seperti yang kita kenal sekarang itu memang berasal dari Persia. Tetapi apakah ada kemungkinan yang lain? Kan bisa saja itu sebenarnya bukan dari Persia, tetapi itu dari Yunani. Karena di situ ada cerita yang mirip antara Pegasus dengan buruk. Jadi buruk itu adalah adaptasi dari Pegasus. Kenapa seperti itu? Coba lihat misalkan ya, Pegasus itu digambarkan sebagai makhluk mitologis yang berasal dari darahnya Medusa. Dia adalah kuda putih yang akan membawa arwah dari para pahlawan untuk menghadap dewa di Olympus, dewa Zeus misalkan. Nah, ini berarti kan mirip. Jadi ada hamba yang karena ketakwaannya atau karena kehebatannya atau karena kepahlawanannya dibawa ke dewa, dan itu menggunakan kendaraan. Ya bisa kan seperti itu? Bisa juga. Atau misalkan kita menemukan ada sebuah hadis yang nampaknya juga sangat cocok dalam hal ini, di mana Aisyah istri Nabi itu kan memiliki mainan itu berbentuk kuda-kudaan, dan kuda-kudaan itu ada sayapnya.
Jadi apakah cerita mitologi Yunani itu sudah sampai ke Mekah sedemikian sehingga itu menginspirasi Nabi Muhammad untuk menggambarkan makhluk yang mengantarkannya ke Sidratul Muntaha? Apakah seperti itu? Ya, itu kalau misalkan Baraya mau membuka kemungkinan untuk itu ya silahkan saja. Tapi saya sih dalam hal ini ada beberapa ganjalan gitu ya. Pertama, ketika Aisyah itu menampilkan kepada Nabi Muhammad bahwa kudanya itu ada sayapnya, Nabi Muhammad kan langsung komplain dan menunjukkan keheranan dan ketidaksetujuan. Misalkan, masa sih kuda kok ada sayapnya? Nah, pernyataan Nabi bahwa kuda kok ada sayapnya itu kan sebenarnya adalah komplain karena Nabi tidak percaya kuda ada sayapnya. Dan karena itu, komplainan itu seharusnya muncul ketika Nabi memang sama sekali tidak pernah membayangkan atau melihat ada kuda yang ada sayapnya. Kan begitu ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi dalam hal ini sepertinya tidak. Jadi mungkin saja kebudayaan-kebudayaan Persia dengan segala mitologinya itu memang berpengaruh dan berdampak terhadap kebudayaan Arab. Dan itu kita bisa konfirmasi dalam sejarah. Tetapi apakah Pegasus itu kemudian menjadi imajinasi tersendiri yang tersimpan dalam benak Nabi dan kemudian Nabi membuatkan cerita barunya dalam versi Buraq? Itu saya pikir juga terlalu jauh untuk itu gitu ya. Apalagi pada waktu itu akses terhadap kebudayaan langsung Yunani itu sangat terbatas untuk orang-orang Arab. Lagi pula satu hal yang harus ditegaskan di sini adalah bahwa Nabi itu tidak pernah menggambarkan secara eksplisit bahwa ia tuh kuda. Bahkan tidak disebut kuda. Pembanding dari Nabi untuk Buraq itu adalah bagal dan keledai yang digambarkan oleh Nabi secara jelas bahwa Buraq itu ukurannya lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada keledai. Nah, bagal itu apa? Bagal itu sebenarnya adalah hasil hewan kawin campur antara kuda betina dengan keledai jantan. Jadilah bagal, begitu kan? Nah, jadi di situ kalau misalkan Nabi terinspirasi oleh Pegasus yang adalah kuda terbang, maka Nabi seharusnya menyebut saja itu langsung kuda gitu. Tetapi Nabi sama sekali tidak menyebut kuda. Nabi justru malah menyebut keledai dan hewan campur dari keledai gitu kan begitu. Ini juga saya pikir secara semiotika ini juga kurang pas gitu ya. Atau misalkan ada juga tafsiran bahwa sebenarnya Buraq ini terinspirasi dari kuda Elia. Jadi kan ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad menjiplak dari Alkitab, misalkan kisah-kisahnya, dan ya panjang lah, itu juga sudah menjadi sebuah perdebatan panjang dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Nah, di dalam cerita Alkitab itu khususnya dalam Raja-Raja 2, kisah tentang Elia, nanti koreksi jika saya salah. Jadi Elia itu kan akhirnya bertemu juga dengan Tuhan dan mengendarai kereta kuda yang bercahaya, yang membara, yang menyala dengan api gitu. Nah, apakah Nabi Muhammad itu terinspirasi dari cerita ini? Nah, ini juga, ya sekali lagi ya, kalau misalkan Baraya mau memahaminya seperti itu ya silahkan saja. Tapi dalam pikiran saya itu sama sekali tidak. Hal yang teknisnya adalah bahwa Elia itu naik ke langit itu dengan kereta kuda dan bukan kuda dan bukan bagal juga, bukan keledai, dan sampai sejauh itu nampaknya itu biasa-biasa aja. Yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa pesan yang ditampilkan itu sepenuhnya berbeda. Jadi Isra Mi'raj itu ditampilkan sebagai satu pengalaman spiritual yang sangat hening, sedangkan kuda Elia dengan keretanya itu adalah mendemonstrasikan sesuatu yang sangat kuat, sangat berbobot, dan menegaskan otoritas gitu. Jadi lagi-lagi secara semiotik ini kayaknya gak nyambung gitu. Sepertinya memang tidak nyambung. Dan yang lebih anehnya lagi adalah kalau memang kisah ini terinspirasi dari kisah lain, maka kandidat yang paling utama yaitu kisah Ardaphiraf justru sama sekali tidak menceritakannya. Jadi begini Baraya, kisah Isra Mi'raj itu sering dituding sebagai jiplakan dari sebuah naskah cerita yang ada ratusan tahun sebelumnya, yaitu Ardaphiraf.
yang ditulis oleh orang-orang Persia. Kisah Ardaviraf itu kurang lebih ada seorang pendeta baik hati yang kemudian datang secara spiritual ke langit bertemu dengan Tuhan Ahura Mazda, didampingi oleh 3 makhluk astral begitulah, dan di sana ada diskusi panjang, ya mirip-mirip dengan cerita Isra Mi'raj. Nah, kisah inilah yang seperti saya katakan barusan itu paling sering dituduh sebagai inspirasi dari kisah Isra Mi'raj. Nah, tetapi walaupun kisah ini yang paling mirip, tetapi kisah buruknya itu gak ada. Jadi buruk dalam Ardaviraf itu sama sekali tidak ditemukan. Jadi perjalanan spiritual langsung aja ke sana dan tidak ada kendaraannya gitu. Jadi dalam hal ini kuda Pegasus nampaknya jauh, kuda Elia juga jauh, dan dalam Ardaviraf juga tidak ada. Nampaknya sih saya mengambil kesimpulan bahwa kisah ini memang asli dari Nabi, asli dari tradisi itu. Jadi kita kesampingkan apakah Nabi Muhammad nanti itu benar-benar mengarang cerita atau apa, ya kita kesampingkan dulu. Cuman setidaknya dalam hal ini saya sih menyimpulkan bahwa ini tidak ada pengaruh dari cerita-cerita yang lain. Nah, bagaimana dengan Ardaviraf sendiri? Nah, ini Ardaviraf juga sebenarnya adalah satu cerita yang cukup membingungkan, Baraya. Jadi kisahnya mirip sekali dengan Isra Mi'raj, mirip sekali, dan bisa kita komparasikan, itu banyak sekali kemiripannya. Tetapi apakah itu benar-benar inspirasi dari peristiwa Isra Mi'raj? Kalau misalkan kita asumsikan bahwa Ardaviraf itu memang berasal dari kehidupan sebelum Nabi Muhammad, maka mungkin saja ini adalah cerita yang kemudian menginspirasi Nabi. Tetapi pada faktanya adalah bahwa kita tidak pernah menemukan naskah otentik Ardaviraf selain yang ada di abad ke-10. Dan abad ke-10 itu ditulis di sekitaran lingkungan Islam. Jadi dengan pertimbangan ini, kemiripan antara Ardaviraf dengan cerita Isra Mi'raj, lebih mungkin Isra Mi'raj yang menjadi inspirasi dari Ardaviraf yang ditulis abad ke-10 daripada cerita Isra Mi'raj yang berasal dari Ardaviraf yang abad ke-2 Masehi. Pikiran saya seperti itu. Ditambah lagi dengan kisah-kisah spiritual seseorang yang datang berkunjung ke Tuhan dan dimensinya itu juga sebenarnya adalah kisah-kisah yang umum dalam, ya seperti yang tadi ya, nabi-nabi orang Israel, kemudian dalam tradisi Hindu, dalam kisah-kisah Purana itu kita menemukan banyak sekali ada orang-orang yang datang ke langit, kemudian bertemu dengan Tuhan dan seterusnya, itu banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Jadi mungkin ini adalah salah satu kisah spiritual yang paling umum, tetapi juga tidak harus saling mempengaruhi dan saling menginspirasi satu sama lain. Karena kalau misalkan ada cerita tentang Tuhan, ada cerita tentang roh, dan ada cerita tentang hamba, serta ada cerita tentang kehidupan setelah kematian, maka kisah orang suci yang kemudian ketemu sama Tuhan di akhirat dan begini dan begitu, itu menjadi sesuatu yang nampaknya umum, dan bahkan ketika mereka tidak, dan bahkan ketika orang-orang atau kebudayaan-kebudayaan itu tidak saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya adalah bahwa buruk yang ini, yang ada di mana-mana ini, bahkan di makam Wali Songo itu bentuknya juga ada yang seperti ini fix, ini adalah asli gubahan dari orang-orang Persia atau orang-orang yang sangat terpengaruh oleh tradisi Persia. Dan orang-orang Persia mendapatkannya dari cerita-cerita yang merupakan campuran dari berbagai mitologi di seluruh dunia yang bisa mereka akses. Tetapi gambaran buruk yang sangat sederhana dan praktis dalam ajaran agama Islam sebagai hewan yang terbuat dari cahaya, mengkilap apa segala rupa, itu nampaknya memang otentik dari kisah itu sendiri, dari kisah Isra Mi'raj. Itu adalah hasil tafsiran saya. Baraya kalau misalkan tidak setuju juga tidak apa-apa, dan kalau Baraya punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit. Beberapa tahun yang lalu saya mendapati sebuah cuplikan dari naskah Jawa kuno yang judulnya adalah Kunjara Karna. Apa itu Kunjara Karna? Jadi kisah ini adalah sebuah kisah tentang seorang yaksa yang namanya adalah Kunjara Karna, yang merasa prihatin dengan parasnya yang kurang baik dan perilakunya yang kurang baik. Dan karena itu dia bersemedi di Gunung Semeru untuk mendapatkan pertolongan Batara, bahwa di kehidupan yang selanjutnya dia harus mendapatkan wajah dan perilaku yang lebih baik. Begitulah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Wairacana, perwujudan Sang Buddha atau perwujudan dari Shiva dalam ajaran Tantra, yang memberikan pengajaran kepadanya tentang wejangan, tentang berperilaku baik dan sebagainya. Tetapi ketika Wairacana kemudian menemukan bahwa Kunjara Karna itu adalah seorang yang tulus, seorang yang ikhlas ingin berubah menjadi lebih baik, maka Wairacana kemudian merekomendasikan untuk datanglah ke tempatnya Batara Yama.
Yamaloka, yaitu neraka. Akhirnya diantarkanlah Kunjarakarna ke sana dan dia melihat dengan semua keburukan-keburukannya tentang neraka. Jadi ada orang yang digebukin, ada orang, semua deskripsi penjelasan tentang neraka itu sangat lengkap dalam Kunjarakarna. Tapi yang kemudian membuatnya terkesan dan membuat dirinya itu terenyuh itu adalah bahwa dia melihat ada sahabatnya dan juga kerabatnya yang namanya adalah Purnawijaya, seorang raja Gandarwa yang disiksa habis-habisan di sana dan akan menghabiskan sekitar ratusan ribu tahun di neraka karena perilaku-perilaku jahatnya. Kunjarakarna minta kepada Wairacana, bolehkah saya kembali ke alam saya untuk memperingatkan Purnawijaya bahwa dirinya akan masuk neraka. Semoga dengan dia memperbaiki dirinya, dia akan terhindar dari siksaan yang sangat perih ini. Wairacana kemudian memberikan dispensasi itu dan akhirnya Kunjarakarna bertemu dengan Wairacana dan akhirnya mereka bersama-sama untuk tobat bareng-bareng karena sudah pernah melihat atau sudah melihat bagaimana neraka sesungguhnya terjadi. Kisah ini diakhiri dengan baik Kunjarakarna maupun Purnawijaya itu melakukan semedi sebaik-baiknya di kaki Gunung Semeru dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Begitu. Nah, kisah ini sangat-sangat aneh. Kisah ini sangat-sangat unik, sangat-sangat ganjil. Tetapi bisakah Baraya menemukan di mana keganjilannya? Silakan Baraya tulis di kolom komentar apa keganjilannya menurut Baraya. Tapi kalau misalkan Baraya masih mikir-mikir, yuk simak videonya sampai tuntas. Kita masuk ke intro dulu. Cerita boleh ngarani. Baiklah, apakah Baraya sudah menemukan apa keanehannya, apa keganjilannya? Kalau misalkan Baraya belum menemukan atau sudah sedikit meraba-raba, saya akan jelaskan bahwa kitab Kunjarakarna ini alur ceritanya mirip sekali dengan Inferno, karya Dante Alighieri. Jadi dan bahkan ini ditulis di waktu yang hampir bersamaan, sekitar abad 13 atau abad ke-14 gitu. Jadi bagaimana ceritanya? Ada dua kitab sastra yang ditulis oleh dua orang yang berbeda dari dua budaya yang berbeda, dari letak geografis yang sangat berjauhan, tetapi memiliki alur cerita yang mirip. Jadi, apakah Italia dengan Jawa memiliki hubungan yang spesial? Apakah Baggio-nya orang Jawa dengan Baggio-nya orang Italia itu adalah saudara kembar atau bagaimana gitu? Kalau misalkan Baraya susah untuk menjelaskan apa persamaannya, coba saya tunjukkan. Ini alur besarnya begini. Dalam kitab Kunjarakarna ada seseorang yang kemudian dibawa ke neraka bersama seorang perwujudan ilahi, kemudian melihat apa yang buruk, kejadian-kejadian buruk di neraka, kemudian dia kembali ke dunia untuk memberikan peringatan kepada manusia. Begitu kan? Itu alur besarnya. Kita masuk ke alur Dante Alighieri. Dante Alighieri menceritakan ada seseorang yang ditemani oleh Virgil masuk ke neraka, kemudian melihat segala sesuatu. Dia melihat neraka secara detail dan secara deskriptif, bahkan kemudian digambarkan, dan setelah itu dia kembali ke dunia manusia untuk memberikan peringatan. Apakah itu identik? Dan apakah itu ada sesuatu yang terlewat? Tentu saja ada sesuatu yang terlewat, yaitu bahwa dua kisah itu juga ternyata adalah kisah yang sangat mirip dengan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Coba, cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad datang ke neraka bersama Jibril, kemudian melihat sesuatu gambaran yang sangat mengerikan secara deskriptif. Kemudian benar-benar melihat ini dan itu, kemudian merasa terenyuh dan balik lagi ke bumi untuk memberikan peringatan kepada manusia. Nah, jadi tiga naskah itu ternyata benar-benar memiliki alur cerita yang saya pikir sama atau identik. Tentang Inferno yang identik dengan cerita tentang Isra Mi'raj kita sudah bahas di episode yang lampau, bahwa memang ada penelitian yang kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa Inferno memang sebuah jiplakan dalam tanda kutip dari cerita-cerita sufi tentang Isra Mi'raj. Di antaranya adalah kitab dari Ibnu Arabi yang kemudian ditranslasikan ke dalam bahasa Italia, kemudian dari situ dialih agamakan, dialih budayakan menjadi Inferno yang kita kenal sekarang, dan itu alasan kenapa Inferno dengan Isra Mi'raj begitu identik. Begitu. Nah, tetapi apakah kitab Kunjarakarna juga mendapatkan kasus yang sama atau mendapatkan penjelasan yang sama bahwa dia sebenarnya adalah jiplakan dari cerita Isra Mi'raj? Tapi sebelum itu mari kita lihat detail-detail kesamaannya. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa Baraya bahwa dalam agama Buddha itu
surga dan neraka itu tidak menjadi sebuah patokan, tidak menjadi sebuah alur yang benar-benar mendapatkan penekanan. Buddha itu adalah ajaran esoteris, dan dalam beberapa definisi yang kita pahami bisa saja disebut bahwa Buddha itu bukan sebuah agama. Bisa hal-hal yang lain, terutama yang Theravada dan Tantrayana dalam hal ini. Nah, karena itu, maka dalam ajaran Buddha itu kita tidak menemukan gambaran yang eksplisit, gambaran yang benar-benar jelas, apalagi deskriptif tentang neraka. Siddhartha Gautama itu tidak memberikan penjelasan, walaupun menjelaskan bahwa alam ini ada sekian-sekian, ada neraka juga ada dan sebagainya, tetapi detail-detailnya tidak ada. Bahkan 8 tingkatan neraka yang memang dijelaskan dalam kitab Buddha itu tidak mendapatkan penekanan yang cukup dalam ajaran agama Buddha. Makanya sekarang Baraya cari semua 10 orang Buddha di Indonesia, kemudian tanya 8 tingkatan neraka versi Buddha gitu. Mereka akan kesulitan menjawabnya karena memang bukan fokus itu gitu. Ajaran Buddha itu fokus pada perbuatan baik kita, karma kita, dan lain sebagainya. Tentang deskripsi yang agak menakutkan atau memberikan motivasi itu tidak mendapatkan terlalu banyak tekanan. Nah, sebaliknya dalam Kunjara Karna itu detail sekali penjelasan tentang nerakanya itu. Jadi misalkan begini Baraya, orang yang suka berdusta, orang yang suka memfitnah, itu lidahnya ditarik, kemudian ditusuk-tusuk, dipotong, dan sebagainya. Ini sangat mirip dengan penjelasan dalam ajaran agama Islam. Bener kan? Mirip ya? Atau misalkan Baraya menemukan bahwa misalkan ada orang yang korupsi, ada orang yang ngebegal, ada orang yang mencuri dan sebagainya, maka tubuhnya itu ditusuk-tusuk dan dipotong-potong, dan mereka itu menjerit, menangis, dan ya dengan semua siksaan itu. Dan setelah itu maka tubuhnya yang sudah terpotong-potong itu akan menyatu kembali. Dan setelah itu maka akan ada seseorang yang memukulinya lagi sampai hancur lagi, berkeping-keping, putus-putus lagi badannya, disatukan lagi berulang-ulang. Kemudian ada siksaan, dimasukin ke dalam sebuah panci gitu, dalam cairan yang amat panas sampai kulitnya meleleh, menjerit, melolong, ketakutan dan sebagainya, panggil mama, bapaknya, apa segala rupa, pengen kembali ke dunia dan sebagainya, tapi tubuhnya dikembalikan lagi. Setelah tubuhnya meleleh, tubuhnya hancur, dikembalikan lagi seperti itu. Nah, ini adalah deskripsi neraka yang ada dalam Kunjara Karna yang latarnya adalah Buddha. Tetapi kita di sini melihat, khususnya orang-orang Islam, ketika saya menjabarkan tentang neraka seperti barusan, Baraya kayaknya gak jauh-jauh, kayaknya ingat bahwa ini adalah yang disampaikan dalam tradisi Islam. Kan begitu. Atau misalkan kita juga bisa menemukan ada kesamaan yang lain, yaitu konsep dosa dan neraka, dosa dan pahala. Yang ini saya pikir unik karena saya nggak tahu dalam ajaran Buddha seperti apa, tapi dalam ajaran Islam ini benar-benar mirip gitu. Jadi misal begini, dalam kitab Kunjara Karna itu disebutkan bahwa Purna Wijaya dengan Kunjara Karna itu kan seharusnya masuk neraka, khususnya yang Purna Wijaya itu seharusnya masuk neraka selama ratusan ribu tahun. Tapi kemudian karena dikasih tahu sama Kunjara Karna, akhirnya dia bertobat dan akhirnya hanya mendapatkan siksaan yang tidak terlalu berat di neraka, dan itu pun waktunya hanya 10 hari. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana ceritanya bisa menembus karma yang sangat berat itu hanya dalam waktu beberapa saat gitu. Hanya pas dikasih tahu sama Kunjara Karna, kemudian tak lama kemudian itu hijrah, bertobat, kemudian akhirnya mendapatkan siksa di neraka yang sangat ringan gitu. Kenapa seperti itu? Kemudian dalam Kunjara Karna itu dijelaskan bahwa yang paling penting itu sebenarnya adalah bukan perbuatannya, tapi latar dari perbuatan itu. Jadi ada seorang dalam kitab Kunjara Karna itu, ada seseorang yang telah mendermakan seluruh harta kekayaannya untuk yayasan-yayasan Buddha, untuk perbaikan umat manusia dan sebagainya, sampai hartanya habis, tapi dia masuk neraka. Tapi ada seseorang yang memberikan sedekah ya sedikit sekali, biasa-biasa saja, tetapi dia justru mendapatkan surga dari situ. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang paling penting bukan sebanyak apa uang yang dikeluarkan itu, tapi apakah dirinya ikhlas atau tidak. Begitu. Nah, ini juga mirip dengan cerita dalam versi agama Islam, di mana konsep dosa dan pahala itu benar-benar abstrak dan tidak bisa ditakar gitu. Jadi ada seorang perempuan yang menghabiskan waktunya untuk beribadah terus-terusan gitu, sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya, haji dinaikin dan sebagainya. Tapi kemudian ketika dia meninggal, dia masuk neraka gara-gara dia suka menyiksa kucing. Kan remeh-temeh banget gitu ya, beda jauh. Atau misalkan ada cerita lain, ada seorang pedagang yang sangat biasa-biasa aja, ibadahnya apa biasa-biasa aja, tapi dia langsung dijamin masuk surga ketika dia memberi minum anjing yang kehausan.
Sesederhana itu. Jadi dosa dan pahala itu tidak ditimbang dari apa yang dia perbuat dan bagaimana takarannya sebanyak apa serta dampaknya bagaimana. Tetapi hal yang lebih ringkas itu secara pribadi dan secara personal apa yang ada dalam benaknya ketika dia melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk gitu. Nah, ini konsepsi ini benar-benar identik antara Islam dengan dalam cerita Kunjara Karna. Bagaimana menurut Baraya? Apakah ini cukup cocokologi saja atau ini kebetulan atau memang ini benar-benar identik? Ini konsep garis besar alurnya gitu ya, yang mirip bukan detail-detailnya. Atau misalkan kita melihat ada banyak lagi persamaan, di antaranya adalah bahwa dalam Kunjara Karna itu dijelaskan bahwa neraka itu gelap. Dalam Islam, neraka juga gelap, bahkan apinya sendiri adalah api hitam, bukan amaterasu tapi apinya hitam. Kemudian ada dilatasi waktu, ya, sebenarnya bukan istilah yang tepat, tetapi ada masalah waktu di situ yang menjadi sangat relatif, di mana dalam Islam itu digambarkan bahwa satu hari di neraka itu sama seperti 1000 tahun di dunia atau 50.000 tahun di dunia dan sebagainya lah, yang menunjukkan bahwa satu hari di neraka itu sangat lama dibandingkan dengan apa yang terjadi di bumi. Dan ini juga mirip seperti yang dijelaskan dalam Kunjara Karna. Dalam Kunjara Karna itu dikatakan bahwa satu hari di neraka itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi ini adalah sesuatu yang ya walaupun detail angkanya berbeda, tetapi konsepnya tentang perbedaan atau relativitas waktu atau dilatasi waktu dalam tanda kutip itu adalah sesuatu yang saya pikir sama. Kemudian ini ada yang eksplisit sama, yaitu bahwa di dalam kitab Kunjara Karna itu neraka itu ada 8 tingkatan. Dalam Islam juga ada 8 tingkatan. Kemudian ada juga yang menggelitik saya bahwa ada teksnya dalam Kunjara Karna itu yang menjelaskan bahwa neraka itu, jalan menuju neraka itu dihiasi oleh bunga-bunga yang sangat indah, jalan yang sangat mulus, kemudian harum dan sebagainya. Sedangkan jalan menuju surga itu nanjak, berduri-duri, susah sekali, laledok itu dan sebagainya, dan tidak nyaman. Dan itulah yang menyebabkan banyak sekali orang yang terjumus ke neraka. Ini identik dengan cerita dalam Islam atau dalam hadis khususnya yang menjelaskan bahwa surga dihiasi oleh semak belukar, sedangkan jalan menuju neraka itu dipenuhi oleh bunga-bunga. Mirip nggak? Identik nggak? Terkait dengan neraka yang ada dalam 8 tingkatan sama seperti dalam ajaran agama Islam, itu sebenarnya Kunjara Karna nampaknya mengambil referensi dari Abhidharma Kosa, karena di situ dalam teks yang lebih panjang lagi dalam ajaran Buddha itu memang neraka itu ada 8 tingkatan, 8 tingkatan yang panas, kemudian 8 tingkatan yang dingin, kemudian ada banyak neraka-neraka yang lebih kecil dan sebagainya, yang ngambilnya dari situ. Tetapi sekali lagi naskah Abhidharma Soka itu tidak detail seperti sedetail dalam Kunjara Karna, yang detail-detail detail-detail kecilnya itu memang serupa atau identik dengan apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Saya tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan apa kesamaan-kesamaannya karena memang masih banyak, dan tentu saja di dalam detail-detailnya banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Ini saya berbicara tentang konsep dasar tentang nerakanya, bukan tentang detail-detailnya. Tapi melihat kesamaan-kesamaan itu, bisakah kita kemudian membayangkan bahwa mungkinkah kitab Kunjara Karna ini dibuat oleh seorang muslim gitu. Tapi itu hanya berupa kemungkinan, tapi mari kita lihat beberapa kemungkinan yang mungkin menjelaskan kenapa ada kesamaan-kesamaan konseptual dan substansial terkait dengan neraka. Kemungkinan yang pertama itu adalah bahwa kitab Kunjara Karna itu ditulis oleh seseorang yang memiliki interaksi yang lekat dan kuat dengan para mubaligh Islam. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kitab Kunjara Karna itu ditulis di sekitaran zaman Singosari atau zaman Kediri atau zaman Majapahit, di mana proses penyebaran agama Islam di sana sedang gencar-gencarnya. Nah, karena itu maka banyak sekali orang-orang, pendeta-pendeta Buddha, pendeta-pendeta Hindu, Tantra dan sebagainya yang memiliki interaksi dengan orang-orang Islam. Jadi mungkinkah secara tidak sengaja hasil dari interaksi itu kemudian menginspirasi lahirnya kitab Kunjara Karna? Atau kemungkinan yang lain bahwa justru kitab ini ditulis oleh muslim. Maksudnya adalah bahwa harus mendapatkan penekanan Baraya bahwa penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara awal-awal itu tidak mengajak manusia ke dalam ajaran agama Islam, tetapi mengajak manusia untuk menjauhi neraka. Jadi yang penting mah bertauhid aja dulu, yang paling penting mah lepas dari neraka dulu, lepas dari siksaan atau lepas dari ancaman neraka dulu, nanti soal agama dan sebagainya belakangan.
Makanya misalkan ya wali-wali Songo itu nggak langsung ayo kamu masuk aja ke dalam ajaran agama Islam biar masuk surga, enggak kayak gitu, tapi bikin padepokan silat, nanti ritual-ritual untuk silat dapat tenaga dalam gitu, itu adalah zikir atau sholat gitu, nggak dikasih tahu bahwa itu namanya sholat gitu. Makanya istilah misalkan sekatenan, kan sekaten itu ngubah keris, tapi sebenarnya sekaten itu diambil dari kata sahadatain gitu. Jadi begitu rapihnya para penyebar agama Islam memasukkan ajaran agama Islam bukan untuk benar-benar memperkenalkan Islam, tetapi membuat Muslim itu keluar dulu dari ancaman neraka, karena fokusnya itu adalah menyelamatkan manusia dari perilaku dari nasib yang sangat buruk di akhirat nanti gitu. Bukan mengumpulkan masa sebanyak-banyaknya untuk menjadi identitas komunal kita gitu. Kayak Muslim zaman sekarang kan seperti itu. Nah, di zaman dulu itu tidak seperti itu. Nah, mungkinkah dengan pikiran seperti itu sebenarnya kitab Kunjara Karna itu justru ditulis oleh seorang Muslim yang mencoba untuk memberikan keselamatan kepada manusia dengan menulis kitab Kunjara Karna seperti ini? Begitu mungkin ya, bukan berarti pasti, tapi kemungkinannya seperti itu. Atau ada kemungkinan yang ketiga, yaitu bahwa sebenarnya dalam ajaran agama Islam itu dikatakan bahwa seluruh agama itu berasal dari Tuhan yang sama, dan seluruh agama itu sebenarnya berasal atau diwahyukan melalui Rasul yang berbeda yang diturunkan ke setiap bangsa. Tidak ada satupun bangsa yang tidak mendapatkan Rasul. Begitu kan doktrin Islam itu. Nah, karena itu maka Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Yahudi dan sebagainya itu sebenarnya adalah agama yang berasal dari Tuhan yang sama, tetapi kemudian masing-masing itu mendapatkan distorsi dari budaya dan tradisi yang berbeda-beda, yang masing-masing yang seperti itu, dan akhirnya agama itu terkesan sangat berbeda-beda gitu, padahal esensinya sama begitu. Nah, apakah kalau misalkan konsepsi Islam itu diterima, kemudian ini bisa memberikan penjelasan kenapa ada kesamaan antara konsep neraka dalam Kunjara Karna yang versi Buddha dengan Islam? Kan sama tuh, apakah ini sebenarnya memang dulunya adalah agama yang sama, tapi kemudian karena latar agama yang latar budaya yang berbeda, kemudian akhirnya menjadi terkesan berbeda dan sebagainya? Ya, nggak tahu. Di antara tiga opsi itu, menurut Baraya mana yang paling masuk akal? Atau Baraya menemukan opsi yang ketiga, bahwa itu sebenarnya ada cocokologi dan lain sebagainya. Tapi yang lebih unik lagi yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa ngomong-ngomong soal siapa penulisnya itu anonimus. Nah, ini unik lagi karena kitab-kitab sastra atau naskah-naskah Jawa yang mau yang namanya Kakawin, mau yang namanya apa gitu, itu pasti punya nama walaupun namanya nama samaran atau nama pena. Dalam Kunjara Karna, penulisnya hanya ngomong, saya hanya penulis orang dusun, orang kampung yang merasa sok tahu tentang kehidupan setelah kematian. Jadi dia tidak menuliskan namanya sekali, ini anonimus. Jadi silakan Baraya berspekulasi.